Hai sobat semua, kali ini Merdesa ID mencoba membahas tentang bagaimana cara menyusun RKP desa yang berkualitas. Namun sebelumnya, mohon maaf kemarin-kemarin Merdesa ID tidak mengupload video dalam waktu yang lumayan cukup lama karena kesibukan offline. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menyusun RKP desa yang berkualitas. Menyusun RKP Desa tahun 2022 itu cukup mudah. RKP Desa yang berkualitas ialah RKP Desa yang disusun atas dasar usulan asli dari kebutuhan masyarakat. Dan bukannya RKP Desa yang disusun atas dasar kemauan atau keinginan dari salah seorang pemangku kepentingan. Itu yang banyak kita temui. Untuk mencari RKP Desa yang benar-benar berkualitas sekarang itu sangat sulit. Selain itu pula, banyak RKP Desa yang disusun dengan tidak mempertimbangkan data. Asal copy paste dari desa sebelah yang selanjutnya di-reference menyesuaikan dengan nama desanya, setelah itu disimpan. Maka jadilah sebuah dokumen RKP Desa. Padahal RKP Desa itu kan merupakan salah satu dokumen perencanaan awal yang penting bagi desa. Sebelum dilakukan penganggaran APBDes di tahun berikutnya, artinya tidak etis dong bila sebuah dokumen RKP Desa antara desa satu dengan desa yang lain itu sama. Karena daftar usulan masyarakat yang tertuang dalam dokumen RPJMDes sudah barang tentu jelas berbeda. Lalu bagaimana cara menyusun RKP Desa tahun 2022 yang berkualitas? Pertama, Anda harus paham dulu masalah data. Karena masalah langkah-langkah penyusunan RKP Desa sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Langkah atau alur penyusunan RKP Desa tahun 2022 sudah mengacu pada Permen Desa PDTT yang terbaru. Disebutkan dalam pasal 34 Permen Desa yang terbaru, yaitu Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, bahwa penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan: 1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa. 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana, kegiatan, dan pembiayaan pembangunan desa. 3. Pencermatan ulang RPJM Desa. 4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 5. Musrembang Desa, pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Dan yang keenam, musyawarah desa, pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Hal ini tentunya agak sedikit diringkas prosesnya bila dibandingkan dengan Permen Desa PDTT nomor 17 tahun 2019 yang telah dicabut setelah Permen Desa baru di atas diundangkan. Selain itu, ada yang unik dalam proses penyusunan RKP Desa tahun 2022, dikatakan dalam pasal 35 Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020, selain mempedomani dokumen RPJM Desa, penyusunan RKP Desa hendaknya memperhatikan: 1. Hasil evaluasi laju pencapaian SGDS Desa. 2. Informasi perkiraan pendataan transfer desa dari pemerintah daerah kabupaten kota. 3. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa yang ada di dalam sistem informasi desa. 4. Usulan masyarakat desa tentang program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk pencapaian SGDS desa. 5. Berita acara musyawarah antar desa terkait kesepakatan antara desa untuk kerjasama mewujudkan pencapaian SGDS desa. 6. Dokumen perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SGDS desa. Artinya bahwa paham dulu masalah data yang berasal dari SGDS desa itu menjadi kunci untuk membuat RPJMDes 2022 yang berkualitas. Itulah mengapa data menjadi urutan paling penting untuk mencapai keberhasilan perencanaan pembangunan di tahun 2022. Yang kedua, masalah egoisme pemangku kepentingan. Usulan masyarakat sudah termuat secara keseluruhan dalam dokumen RPJMDes. Tapi dalam hal penetapan perencanaan pembangunan masih diatur pemangku kepentingan tanpa mengacu rekomendasi dari hasil usulan masyarakat serta capaian data SGDS desa. Maka hasilnya pun tidak akan baik. Itulah mengapa sifat netralisme dari pemangku kepentingan menjadi kunci yang kedua untuk dapat menciptakan RPJM desa yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah masalah format RKP Desa tahun 2022. Bila Anda ingin lebih lengkap serta ada tambahan format dokumen RKP Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SGDS Desa dan yang lainnya dengan format yang paling baru, Anda bisa mengunduhnya pada deskripsi video di bawah. Serta mengubah dan menginput data-data usulan menyesuaikan dengan data yang direkomendasikan di desa Anda.
Mulai sekarang, kurangilah copy paste dan mulai berdikari untuk membuat dan menyusun format sesuai apa yang tertuang dalam aturan. Hal ini dimaksudkan agar RKP Desa lebih berkualitas di masa-masa yang mendatang. Jika video ini memberikan manfaat, maka dukung kami untuk terus bisa berbagi dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Atau mungkin sobat suka dengan videonya, maka berikan kami like. Bila terdapat kesalahan, kekurangan, atau mungkin kritik dan saran, sampaikan kepada kami dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Saksikan terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.